Kebanyakan CCTV outdoor itu ukurannya gede, tapi yang satu ini ukurannya hampir sama dengan CCTV indoor. Assalamualaikum narasumber. Di video kita kali ini kita akan bahas CCTV outdoor dari JT, yaitu JT CTO1. Kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan CCTV ini. Boxnya ciri khas JT dengan tulisan JT di bagian kiri atas. Punya garansi nggak tanggung-tanggung 2 tahun dengan resolusi 4 megapiksel. Di box ada bentuk CCTV-nya. Di sini tercantum CTO1 series for outdoor, waterproof IP65 dan sudah ada two-way audio. Di belakang box seperti biasa sudah ada spesifikasi produk. Beberapa fitur unggulan juga dicantumkan di sini. Oke, next, ini dia yang kita dapatkan di box pembelian. Yang pertama, kita mendapatkan buku manual dan kartu garansi 2 tahun dari JT. Masih jarang loh CCTV yang ngasih garansi sampai 2 tahun. Terus kalau saya baca buku manualnya juga bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Sampai cara pasangnya ada loh, udah lengkap. Next, ada toolkits untuk pemasangan di dinding. Kemudian ada adaptor 5 volt 1 ampere dengan konsumsi daya 5 watt. Adaptornya nggak polosan, sudah ada tulisan JT. Ada juga bracket 2 arah bisa dipasang di dinding atau plafon rumah. Bahan dari plastik ABS yang nggak terlalu tebal. Terakhir yang utama kita mendapatkan CCTV JT CTO1 4 megapiksel. Kesan pertama saya bilang unik karena nggak terlalu besar. Dari segi desain sebenarnya nggak ada yang mencolok dengan tulisan JT di bagian depan. Ada lampu indikator yang tersembunyi di bagian dalam, lalu lensa 4 megapiksel, lalu mikrofon two-way audio. Kemudian ada 2 antena di bagian kiri dan kanan untuk menstabilkan jaringan. Dari bobot cukup ringan, hanya 265 gram. Masih bisa saya genggam kayak gini pakai tangan. Walaupun belum ada port kabelan, tapi panjang kabelnya bisa sampai 3 meter. Buat desain kabelnya fix ya, nggak bisa dilepas. Karena emang untuk outdoor didesain seperti ini. Di bagian belakang ada speaker untuk two-way audio. Di bagian atas CCTV ada label produk. Untuk tombol reset dan slot kartu memori ada di bagian dalam. Udah dilengkapi dengan karet pengaman. Nah, di sini ya tempat slot kartu memori dan juga tombol reset. Cara pasang kartu memorinya mudah banget, sama seperti CCTV JT CT1. Harus pakai kartu memori ori dan sudah kelas 10. Support sampai 256 GB. Cukuplah buat ngerekam sampai 30 harian. Cara pasang bracketnya sebenarnya mudah. Kita tinggal masukin aja bracketnya seperti ini. Hati-hati kabel jangan sampai terjepit. Lalu kencangkan pakai skrup yang udah ada di paket pembelian. Pastikan skrupnya sudah terpasang dengan baik di bracket. Nah, kalau mau masang di tembok, usahakan bracketnya dulu yang dipasang. Kemudian pasang CCTV ke bracket. Hati-hati, kabelnya jangan sampai terjepit. Nah, kalau udah pas kayak gini, bisa kamu pasang skrup bracketnya di bagian bawah. Kalau biasanya CCTV outdoor itu bentuknya gede, tapi beda dengan JT CTO1 ini. Dari segi ukuran nggak lebih besar daripada CCTV indoor. Nggak terlalu kelihatan kalau ada CCTV. Ini dia spesifikasi dari CCTV JT CTO1 4 megapiksel. Harga di pasaran sekitar 400 ribuan. Oke, next kita lanjut ke cara firing. Buat aplikasinya bisa pakai JT Smart. Kalau udah masuk, kita tambahkan perangkat aja di pojok kanan atas. Biar bisa mendeteksi CCTV secara otomatis, kita nyalain aja Bluetooth HP kita. Biar nggak capek suka scan barcode lagi. Nah, kalau dinyalain langsung mendeteksi CCTV yang ada di sekitar. Kita add aja lalu hubungkan ke SSID WiFi rumah kamu. Nah, di sini udah terbaca JT CTO1 lagi di pairing. Ditunggu aja pairingnya sampai selesai, nggak lebih dari 1 menit. Oke, next, pairingnya sudah selesai, kita tunggu aja 5-6 detik sampai masuk ke layar utama aplikasi. Selain pakai Bluetooth, cara pairingnya bisa pakai scan barcode. Saya pakai Bluetooth biar lebih mudah aja, lebih gampang. Wah, asli gokil. Ternyata menunya lengkap. Udah lama nggak nemu CCTV yang menunya lengkap kayak gini. Di bagian atas ada menu standar kayak screenshot, two-way audio, dan juga rekam layar. Saya coba untuk screenshot dan rekam layarnya lancar. Hasilnya bisa kita cek di album. Bisa juga kita save di memori internal handphone. Di download dulu. Di menu utama di bagian tengah ada playback, galeri, dan theme mode. Bisa ganti tema ke dark mode. Kemudian ada fitur wajib yaitu fitur private mode. Ini nih fitur yang jarang di CCTV lain punya yaitu HDR biar hasil gambar dan video lebih jernih. Ditambah lagi sudah support color night vision. Dikombo lagi dengan fitur shimmer biar cahayanya redup juga tetap bisa berwarna hasil gambar dan videonya. Nggak lengkap kalau belum ada motion tracking. Nah, CCTV ini lengkap banget, sudah ada motion tracking. Selain motion tracking sudah support juga human tracking karena sudah ada human body filtering. Untuk trackingnya satu arah kiri kanan. Wajib banget ada motion detection. Nanti ada notif ke HP kita kalau terdeteksi gerakan. Ditambah ada sound detection. Lalu di sini ada fitur patrol. Kalau diaktifkan, CCTV bisa berputar secara otomatis 24 jam. Gak perlu digerakin secara manual karena sudah berputar secara otomatis ngawasin semua area di sekitar kita. Sudah ada juga fitur sirine alarm. Kamu dengerin aja suaranya.
Gimana? Udah cukup kencang? Bisa dinyalain manual ataupun otomatis karena sudah support fingerprint scanner. CCTV zaman sekarang mah harus ada lampunya dong. GT CTO1 ini sudah ada lampu LED yang bentuknya kayak ring light. Kekinian banget lah. Cahaya lampunya juga bisa kamu atur mau redup, terang, atau sedang. Ya terserah lah, bisa kamu atur sendiri. Apalagi ini menarik banget, bisa bikin jadwal. Kapan lampunya on, kapan lampunya off. HD pisan. CCTV ini bisa berputar kiri kanan 350 derajat, atas bawah 52 derajat. Dengan FOV sekitar 104 derajat. Udah cukup oke untuk standar CCTV outdoor. Saat saya coba untuk found-nya lancar dan responsif. Setiap terdeteksi gerakan, semua terekod di menu message. Apalagi human body filteringnya diaktifkan. Lebih akurat mendeteksi gerakan manusia. Nanti kamu menerima 3 jenis notif, yaitu motion detection, human detection, dan sound detection. Fitur unik lainnya dari CCTV GT CTO1 ini adalah fitur seat. Bisa menambahkan posisi favorit. Sekali klik, CCTV bakal berputar ke tempat favorit yang telah kita setting. Setelah motion tracking juga bisa balik lagi ke posisi semula. Di menu moral di sini ada layanan AI, kayak mendeteksi hewan, kendaraan di sini ada tapi berbayar. Buat hasil maksimal, kamu setting aja resolusinya ke HD yang setara 4 megapiksel. Saya tes juga posisi landscape biar monitoringnya lebih lega, lancar, nggak ada masalah. Semua menu muncul termasuk tulisan JT. Gimana bang, playbacknya lancar atau enggak? Udah saya tes beberapa minggu, lancar, belum ada masalah. Saya cobain playbacknya dari 1 jam ke jam yang lain atau dari hari ke hari yang lain, lancar, nggak ada masalah. Sampai sekarang pun saya pakai CCTV ini. Kalau untuk playback lancar bisa sampai 2 kali speed playback. Namun belum bisa diperlambat. Lanjut ke menu setting. Ada apa aja? Apa yang beda dengan CCTV lain? Udah dapat tampilan menu terbaru termasuk fitur berbagi perangkat. Bisa berbagi perangkat ke anggota keluarga. Buat detail caranya udah kita up di video yang lain. Kamu juga bisa ngecek jaringan WiFi rumah kamu bagus atau enggak ke CCTV. Jadi pastikan jaringan WiFi di rumah kamu bagus. Masuk ke pengaturan fungsi dasar. Di sini ada beberapa settingan. Lampu indikator di CCTV ini bisa kamu on-off-kan. Saya pernah nemu CCTV yang nggak bisa di-on-off-kan lampu indikatornya. Ada setting putar layar, time watermark, shimmer, dan mode WDR. Setting two-way audio dan kalibrasi kamera. Kalau dirasa kurang akurat, bisa kamu kalibrasi sendiri. Di setting night vision ada 3 pilihan. Bisa kamu pilih otomatis, IR, atau color night vision. Misal kamu pilih IR atau infrared mode, nanti gambarnya jadi hitam putih. Tapi kalau color night vision, nanti kalau tanpa cahaya sama sekali pun, gambar dan rekaman video tetap berwarna. Lanjut masuk ke pengaturan tampilan, kamu bisa atur kecerahan, kontras, dan sharpness. Kita masuk ke pengaturan yang paling menarik, yaitu pengaturan deteksi alarm. Saat saya on kan, lengkap banget. Nggak nyangka bisa selengkap ini. Ada pengaturan motion detection, motion tracking, dan human body filtering. Ditambah sudah ada pengaturan trigger sirine otomatis dan sound detection. Termasuk jarang CCTV outdoor sudah ada sound detection. Next, ada settingan on-fif. Udah bisa dihubungkan ke NVR. Yang penting NVR-nya sudah support on-fif. Udah bisa monitoring di monitor tanpa kabel. Masuk ke pengaturan kartu memori. Di sini masih tetap sama, nggak ada yang beda. Termasuk dengan recording setting, sama aja. Nggak ada yang beda dengan tipe CT1 tipe indoor. Untuk rekam 24 jam, kamu pilih aja rekam tanpa henti. Kalau kamu ingin menghemat penyimpanan kartu memori, di setting aja jadwal perekaman. Belum ada setting cloud, jadi penyimpanan rekaman mengandalkan kartu memori. Di bagian bawah ada setting IPC kalian. Artinya bisa multi view, bisa monitoring di TV, laptop, atau komputer dari jarak jauh. Masuk aja ke alamat ini, tinggal scan barcode, gampang kok caranya. Di bagian bawah ada hapus perangkat. Gimana menurut kamu? Settingannya lengkap gak? Tes suara CCTV JT CTO1 sudah mendukung two-way audio. Dan inilah kualitas suaranya. Gimana menurut kamu? Apakah suaranya lebih bagus daripada tipe CT1? Kalau menurut saya sama bagusnya dengan CT1. Gimana menurut kamu? Silahkan disampaikan di kolom komentar. Aman nggak ditempatkan di outdoor? Ya aman lah, karena sudah waterproof IP65. Apalagi sekarang lagi musim hujan, saya langsung tes selama 2 minggu, aman nggak ada masalah. Buat temperatur CCTV ini sekitar 37-38 derajat Celcius. Aman banget dipakai 24 jam. Saya tes ke NVR lancar, nggak ada kendala. Bisa langsung terkoneksi setelah kamu masukin password on-pip-nya. Semua fitur di NVR udah saya coba termasuk PTZ mulus. Frame rate yang terbaca 25 frame per second. Resolusi yang terbaca 4 megapiksel port 8000. Yang gak kalah penting, ini dia kualitas gambar dan video CCTV PTZ Outdoor GT CTO1. Gimana menurut kamu? Bagus nggak? Silahkan dinilai sendiri. Kalau menurut saya, udah jernih untuk ukuran 4 megapiksel. Apalagi sudah punya frame rate 25 frame per second. Gerakan objek mulus, nggak patah-patah.
Kalau yang ini kualitas gambar dan video pakai settingan mode HDR. Kualitas video rekaman jadi lebih terang, lebih jelas. Mau on atau off HDR, menurut saya hasil gambarnya tetap jernih. Gimana hasil gambar dan video di malam hari? Setelah saya tes, hasilnya cukup memuaskan, hasilnya bagus. Objek yang terekam di depan CCTV bisa terlihat dengan jelas, nggak kalah dengan CCTV yang harganya jutaan. Ini hanya harganya 400.000. Di mode Color Night Vision, device-nya berfungsi dengan baik. Walaupun lingkungan di sekitarnya redup atau tanpa cahaya sama sekali, untuk hasil gambar, video, dan rekaman tetap berwarna. Karena sudah ada lampu LED ring light. Ini dia hasil gambar zoom dari CCTV ZT CTO1. Saat di zoom, gambarnya nggak terlalu pecah. Plat nomor bisa terbaca dengan baik di jarak 6-10 meter. Bisa di zoom 3-5 kali. Oke Neps, ini dia kesimpulan pemakaian CCTV PTZ Outdoor ZT CTO1 4 megapiksel. Dari segi fitur saya cukup puas karena fiturnya udah lengkap. Terutama dari segi desain dan built-in quality, bentuknya kecil, nggak banyak makan tempat. Kalau kamu butuh CCTV yang bentuknya kecil, kayaknya ini cocok banget. Dari kualitas gambar jernih dan mulus, 4 megapiksel, frame rate 25 frame per second. Udah ada setting HDR, shimmer, dan patrol yang jarang dimiliki CCTV lain. Walaupun belum ada cloud, tapi penyimpanan kartu memori bisa sampai 256 GB dan udah bisa auto looping. Saya dapat barang ini di JT Official Store di toko Oren. Info produk udah saya cantumin di deskripsi video atau keranjang video. Gimana menurut kamu, apakah worth it untuk harga 400.000? Menurut saya dengan fitur yang ditawarkan masih worth it di harga segitu. Oke Neps, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan tentunya subscribe. Masih banyak CCTV yang bakal kita review kayak CCTV ZT ini. Jangan lupa sedekah, hatur nuhun, wassalam, hade pisan.